hasil daripada ijtihad orang kan, Ya. yang tidak ijtihad ulama, yang tidak muslim bagi orang gitu kan, kecuali itu dipatwakan dalam satu negara kan ya. Misalkan kayak di sini MUI mengatakan haram gitu kan ya, tidak boleh gitu kan ya. Dan saya pikir MUI juga tidak melakukan hal itu gitu kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Maton TV dimanapun berada. Kembali lagi di segmen Bincang Maton, masih bersama tuan rumah Maton TV, Profesor Dr. Suaib Tahir LCMA. Sehat, Prof? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat-sehat ya. Nggak berasa, Prof, kita sudah di penghujung tahun 2024. Ya, Kita betul. mau memasuki tahun baru 2025. Ya. Ada banyak hal yang bisa kita refleksikan, Prof. Tapi Siap. ada satu hal yang pasti muncul di akhir tahun, Prof. Terutama terkait perayaan Hari Natal Iya. umat Kristen. Iya. Nah, ada perdebatan yang nggak pernah selesai, yaitu soal ucapan Selamat Natal, Prof. Kepada umat Kristen. Kepada umat Kristen yang sedang merayakan. Ya. Nah, apakah ucapan Natal ini tuh bagian dari pendangkalan akidah, Prof? Karena dianggap mengamini iman Kristen gitu, Prof. Oh ya. Begini, jadi masalah ucapan selamat kepada umat Kristiani di saat mereka menyelenggarakan Natal, ya sebenarnya ini pertentangan klasik ya. Klasik. Ya sudah Sangat lama klasik. ya, sudah lama sebenarnya kayak gini ya. Dan bukan saja di Indonesia gitu kan, di Timur Tengah juga begitu gitu kan ya. Ada ulama-ulama yang mengharamkan kan, dan itu mereka mengatakan bahwa sama halnya kalau kita mengimani, mereka punya keyakinan. Membenarkan Ya, iman Kristen. membenarkan iman Kristiani. Nah itu ada ulama-ulama klasik, anggaplah seperti misalkan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan lain-lain sebagainya. Dan pandangan ini juga diikuti oleh ulama-ulama modern gitu kan. Tetapi di sisi lain ada juga ulama-ulama misalkan seperti Syekh Yusuf Qaradawi dan lain-lain sebagainya itu juga membolehkan dengan alasan bahwa ketika mereka mengharamkan ucapan selamat Natal kepada umat Kristen itu masanya berbeda ya. Kondisinya pada saat itu apalagi dulu memang ada istilah ini wilayah Muslim, ini wilayah yang bukan Muslim gitu kan ya. Oh iya. Atau apalah dan lain sebagainya itu. Tetapi sekarang salah satu yang mendorong beberapa ulama membolehkan itu karena kita sudah hidup dalam satu lingkungan kan ya. Kita bertetangga, kita kerja sama-sama gitu kan, kita hidup sama-sama sehingga mereka membolehkan hal itu dengan asumsi bahwa ini adalah bagian daripada akhlak-akhlak yang mulia terhadap orang yang berbeda dengan kita. Dan ini juga bagian dari penghormatan kita terhadap mereka. Dan itu tidak menyentuh masalah akidah, kan ya. Akidah lah tetap akidah, kan ya. Kita tetap akidah kita, ya. Akidah mereka juga tetap akidah mereka. Adapun pengucapan selamat Natal kepada mereka itu hanya sebagai bagian daripada interaksi sosial, kan ya. Interaksi sosial yang tidak memberikan dampak terhadap akidah kita sendiri, kan ya. Ya saya misalkan sama tetangga saya yang sudah baik, sering tolong menolong gitu kan ya, sering membantu, begitu juga teman saya misalkan di kantor yang berbeda agama dengan saya, yang cukup baik sama saya, lah apa salahnya saya menyampaikan hal seperti itu gitu kan ya. Artinya untuk menyambung kebaikan itu maka sah-sah saja mengucapkan. Sah-sah saja untuk menjaga hubungan baik kita sebagai manusia. Ya. Sebagai bangsa Indonesia, Prof, yang hidup dalam apalagi kita misalkan di Indonesia ini yang terdiri dari berbagai etnis, sangat majemuk dan kita disatukan dalam satu prinsip bernegara kan, di mana kita misalkan sebagai seorang warga negara Indonesia, saya di kantor misalkan atau di daerah saya misalkan ada orang Kristen kan ya, yang berbeda agama dengan saya, tapi mereka rukun dengan saya gitu kan, saya juga rukun dengan dia. Ada juga misalkan satu RT di dalam satu asrama, satu perumahan atau satu kantor yang tidak ada perbedaan antara kita dengan yang lain. Oleh karena itu
mengucapkan hal-hal seperti misalkan selamat Natal dan lain sebagainya itu bukanlah sesuatu yang bahwa itu diharam atau mengikuti akidah mereka. Saya pikir tidak demikian, dan itu ulama-ulama sudah memfatwakan begitu bahwa boleh gitu kan ya. Artinya agar debat ini nggak terulang terus tuh kita harus merubahnya. Jadi gini, Relasi. apa namanya? Selama itu adalah apa namanya ya, ikhtilaful ulama ya. Perbedaan pandangan ulama gitu kan ya, itu kan tidak mulzim, tidak mewajibkan orang mengikuti itu kan ya. Nah, beda dengan hukum syar'i gitu kan ya. Ada namanya hukum fikih, ada namanya hukum syar'i gitu kan ya. Hukum fikih itu adalah hasil daripada ijtihad orang kan, yang tidak ijtihad ulama, yang tidak mulzim bagi orang gitu kan, kecuali itu dipatwakan dalam satu negara kan ya. Misalkan kayak di sini MUI mengatakan haram gitu kan ya, tidak boleh gitu kan ya. Dan saya pikir MUI juga tidak melakukan hal itu gitu kan ya. Baik. Setelah Natal kita juga akan menyambut tahun baru 2025, Prof. Sebagian besar bahkan hampir semua masyarakat kita merayakan euforia tahun baru ini, Prof. Tapi beberapa orang mengatakan ini tahun baru orang kafir gitu, Prof. Jadi mereka bilang orang-orang kita yang merayakan tahun baru tuh tasyabuh dengan mereka. Kita menyerupai mereka karena itu bukan tradisi orang Islam. Bagaimana, Prof, menyikapi hal itu, Prof? Ya, itu kan urusan duniawi lah ya. Betul, yang tidak perlu diperdebatkan dalam masalah agama, hal-hal seperti ini kan ya. Kita juga menggunakan kalender Masehi gitu kan, kan tidak merusak akidah kita juga kan. Setiap hari kita menentukan jadwal kita, kegiatan kita semua pakai kalender miladi kan ya, tidak juga pakai Masehi. Tapi apakah itu merusak kegiatan, apakah itu mempengaruhi akidah saya kan? Kan tidak juga. Bahkan kita dalam menentukan misalkan Isra Mi'raj tanggal segini gitu kan ya, kita juga pakai kalender miladi kan. Kita juga mengatakan saya menyelenggarakan Maulid Nabi tanggal 20 Februari kan. Kan tidak merusak juga akidah saya kan ya. Nah, itu kan juga kita pakai. Nah, lah kenapa kalau kita misalkan bergembira karena menyambut hari tahun baru dan lain sebagainya itu dianggap sebagai tasyabuh, bukan anuan kita lah. Sama halnya misalkan seperti kebersihan, ketertiban dan lain-lain, itu kan semua milik bersama gitu kan ya. Artinya Anda juga melakukan itu, saya juga melakukan itu gitu kan ya. Itu sesuatu yang kita sama-sama merasakan manfaatnya gitu kan, dan sesuatu yang kita sama-sama jalani gitu kan ya. Hal-hal yang seperti ini tidak perlu diperdebatkan bahwa itu punya orang kafir, punya kalau begitu banyak produksi-produksi orang kafir yang kamu juga pakai kan tidak mengatakan juga berubah akidah kamu kan ya. Betul. Lah kamu naik pesawat memang diproduksi di mana gitu kan ya. Kamu naik mobil kan itu. Nah, apakah kamu ya hal-hal seperti ini yang tidak perlu diperdebatkan dan tidak perlu dibawa masuk ke ranah-ranah halal haram gitu kan, karena sesuatu yang apa namanya yang untuk menjadi kebutuhan kita gitu kan ya. Betul. Jadi sah-sah saja tidak. Sah-sah saja gitu kan. Dan di Arab misalkan ya, di Arab misalkan kayak di Mesir, di Sudan, di Alger, di Maroko, di mana itu kan, apalagi itu semua kalau tahun baru juga ramai gitu kan ya. Nggak ada konsekuensi akidahnya. Nggak ada konsekuensi akidah, semua keluar meramaikan gitu kan ya. Mereka juga Muslim semuanya gitu kan ya. Ya ada yang mengatakan itu haram, tapi ya masyarakat juga tetap mengikuti itu gitu kan ya. Memasuki tahun baru 2025, Prof. Ada banyak catatan yang harus kita refleksikan, Prof. Di tahun 2024 ini kita banyak titik, banyak momentum yang bisa kita gali nilainya. Misalnya pertama pemilu 2024 yang relatif damai, Prof. Politik identitas mereda, tidak seperti 2019. Kemudian juga pembubaran Jamaah Islamiyah yang ternyata mengejutkan di pertengahan tahun 2024 itu mereka membubarkan diri dan berikrar NKRI. Lalu kedatangan Paus Fransiskus di Indonesia yang disambut dengan sangat baik. Pemimpin besar Katolik. Lalu yang terakhir ini ada gejolak Suriah. Nah, yang ternyata ramai di akhir tahun. Nah, apa benang merah yang bisa kita refleksikan sebagai bekal kita di tahun 2025, Prof, di tahun depan? Saya pikir
hal-hal yang positif ini ya. Ya. Hal-hal yang positif ini menandakan bahwa masyarakat kita mulai membaca ya. Mulai menganalisa segala sesuatu gitu kan ya. Artinya anggaplah misalkan seperti Jamaah Islamiyah yang sudah lama berkecimpung dalam satu komunitas untuk sama-sama berjuang menegakkan khilafah Islamiyah atau apalah dan lain sebagainya mereka istilahkan. Tetapi at the end of the day mereka juga mengeluarkan diri. Artinya mereka juga sadar bahwa perjuangan dalam bentuk seperti ini juga tidak akan mencapai sebuah hasil yang diinginkan, bahkan merugikan kan ya. Nah, bahkan merugikan Islam, merugikan masyarakatnya sendiri, komunitasnya sendiri gitu kan ya. Jadi mereka ada kesadaran sampai kepada satu titik kesadaran bahwa ini tidak benar gitu kan dengan caranya. Begitu juga misalkan ketika Paus Fransiskus datang ke sini disambut baik kan ya. Baik oleh orang Muslim maupun orang Kristen dan orang Muslim semuanya menyambut gembira. Ini pertanda bahwa masyarakat kita itu cukup toleran gitu kan ya. Dan mereka sangat-sangat toleran karena mereka melihat bahwa kemanusiaan itu adalah memang sesuatu yang sangat penting gitu kan ya. Dan memang budaya kita kan seperti itu, saling menghormati. Kita di dalam budaya kita itu tidak memandang ini dan itu kan, tapi memang budaya kita itu tidak fanatik, terbuka dan lain-lain sebagainya gitu kan ya. Terkait dengan masalah Suriah gitu kan ya, yang memang sebagian masyarakat kita menyikapi perkembangan yang ada di sana secara berlebihan, tetapi kalau dibandingkan dengan ketika ISIS baru muncul di Suriah gitu kan ya, mungkin tidak seperti itu kan ya. Kalau dulu ketika ISIS muncul di Suriah itu respon masyarakat kita itu sangat-sangat berlebihan. Bahkan banyak yang datang ke sana karena mengakui bahwa itu adalah meyakini bahwa itu adalah perjuangan khilafah gitu kan di negeri Syam. Ini juga di Suriah ini dengan keberhasilan satu kelompok yang juga masih dianggap sebagai kelompok teroris walaupun dia sudah mengklaim dirinya sebagai kelompok yang bebas dari jaringan terorisme. Tetapi masyarakat kita tidak seperti dulu kan ya. Tidak berlebihan di dalam menyikapi persoalan di Syria karena mereka sudah paham kan, artinya propaganda yang disampaikan di media sosial oleh kelompok-kelompok yang anggaplah kita katakan radikal dan lain sebagainya itu sudah tidak terlalu mendapat tanggapan dari masyarakat kita. Artinya ada kesadaran masyarakat kita bahwa hal-hal seperti ini hanya propaganda semata. Nah, ini kita tidak bisa pungkiri keberhasilan pemerintah misalkan di dalam memberikan pencerahan ke masyarakat tentang dampak radikalisme gitu kan. BNPT misalkan, Kementerian Agama dan kepolisian dan lain-lain sebagainya, Densus. Ini merupakan sebuah hasil yang patut diapresiasi ya. Sehingga ke depan tahun 2025 kita akan lebih baik. Artinya banyak nilai positif yang bisa kita bawa sebagai bekal untuk seperti itulah. Ini satu kemajuan yang sangat luar biasa dan kita berharap ke depan lebih lagi dari situ. Betul, baik. Demikian sahabat Maton TV perbincangan kami di segmen Bincang Maton. Semoga bermanfaat bagi kita sebagai warga negara dan sebagai umat beragama di tahun yang akan datang. Amin. Bincang Maton kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.